Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hawa Aini Siva dengan NIM 092024090218 dari jurusan Teknik Informatika Jakarta Global University. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila Education, dan topik yang akan saya bahas adalah filsafat Pancasila, yaitu salah satu pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan membahas bagaimana Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sistem nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, apa itu filsafat Pancasila? Secara etimologis, filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat mengajak kita untuk berpikir secara mendalam, logis, dan sistematis terhadap berbagai aspek kehidupan. Filsafat Pancasila berarti cara berpikir kritis dan menyeluruh tentang nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila yang tidak hanya menjadi dasar negara Indonesia, tetapi juga pedoman hidup masyarakat Indonesia. Sebagai filsafat, Pancasila menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Ia bukan hanya ideologi statis, tetapi berkembang sesuai tantangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar. Asal-usul dan sejarah Pancasila itu dari mana sih? Pancasila itu lahir dari pengalaman historis budaya dan spiritual bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan musyawarah telah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Pada masa penjajahan, para pendiri bangsa menggali kembali nilai-nilai tersebut untuk dirumuskan sebagai dasar negara. Dalam sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirlah Pancasila. Menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pidato itu menjadi tenggak penting perumusan Pancasila yang kemudian disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun, lebih dari itu, Pancasila juga merupakan filosofi hidup bangsa. Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila terdiri dari 5 sila yang berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Kelima sila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan nilai moral dan spiritual dan yang tinggi, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai martabat manusia,
Persatuan Indonesia yang menegakkan pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu menjunjung demokrasi dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan akhir kesejahteraan bersama. Filsafat Pancasila merupakan panduan yang lengkap karena mencakup aspek spiritual, sosial, politik, dan ekonomi secara seimbang. Nah, makna filosofis setiap sila tuh apa aja sih? Oke, dalam pandangan filsafat, setiap sila memiliki dimensi mendalam. Seperti sila pertama mencerminkan nilai transcendental, manusia menyadari keberadaan Tuhan dan hidup sesuai moral. Sila kedua mencerminkan nilai humanistik dan etika universal. Sila ketiga mencerminkan nilai kebangsaan dan nasionalisme yang inklusif. Sila keempat mencerminkan nilai demokrasi yang menjunjung tinggi musyawarah dan akal sehat. Sila kelima mencerminkan keadilan sosial sebagai orientasi utama kehidupan berbangsa. Kelima sila ini saling menyatu. Ketuhanan harus melahirkan kemanusiaan. Kemanusiaan melahirkan persatuan, dan persatuan dijalankan lewat kerakyatan demi mewujudkan keadilan. Kita masuk ke bagian 5. Tahu relevansi filsafat Pancasila di era modern. Bagaimana sih caranya? Nah, di era globalisasi dan teknologi yang semakin maju, nilai-nilai Pancasila justru semakin penting. Saat dunia terhubung secara digital, kita butuh nilai yang membimbing kita agar tetap manusiawi, adil, dan bijaksana. Contoh nyatanya, menghindari penyebaran hoaks, bentuk pengamalan sila keempat dan kedua, menghargai konten lintas budaya dan juga agama, sila pertama dan ketiga. Mengembangkan teknologi untuk kepentingan masyarakat luas, itu bentuk dari sila kelima. I.R. Soekarno pernah berkata, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang lahir dari bumi Indonesia. Maka dari itu Pancasila harus hidup dalam tindakan kita, bukan hanya dalam hafalan. Tantangan dan peran generasi muda apa sih? Nah, memang tidak mudah menerapkan filsafat Pancasila secara konsisten. Tantangan seperti intoleransi, konflik politik, dan kesenjangan sosial masih kita hadapi sampai hari ini, detik ini. Namun, sebagai generasi muda, kita bisa menjadi pelopor perubahan. Caranya adalah dengan bersikap terbuka, dengan toleran terhadap perbedaan, aktif dalam kegiatan sosial, dan pengabdian masyarakat, menghindari ujaran kebencian, radikalisme, dan sikap apatis. Dengan semangat Pancasila, kita bisa menjadi persatuan dalam keberagaman dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Sebagai kesimpulan, filsafat Pancasila bukan hanya dasar negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar, tapi juga pandangan hidup yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ia adalah refleksi dari kepribadian bangsa Indonesia, toleran, adil, religius, demokratis, dan bersatu. Mari kita tidak hanya menghafal sila-sila Pancasila, tapi juga menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Saya, Hawa Aini Siva, mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap nilai-nilai Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa Aini Siva, pamit undur diri. Terima kasih semua.